Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Pamit Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan mengundang salah satu bintang tamu ataupun bisa dibilang seorang yang pernah menjalani atau mengalami proses spiritual yang mungkin bisa dibilang ya cukup dalam lah gitu kan. Jadi mana tahu ini juga ada terjadi sama sahabat BFC, maka bisa menjadi referensi ataupun menjadi bahan bahwasanya nggak sahabat BFC aja yang mengalami hal-hal spiritual yang mungkin bisa menjadi beban gitu, di dalam hidup. Jadi untuk melanjutkan video ini, pastinya sahabat BFC jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share video ini agar BFC terus berkembang dan dapat mengupload video menarik lainnya. Oke, liba. Oke ya, kita langsung aja kita panggil nih apanya nih ya, bintang tamunya. Memang nih mungkin sahabat BFC nggak kenal karena dia memang orang-orang yang sekitaran BFC, cuman dia pernah menceritakan ini kepada BFC sehingga BFC ingin mengajak dia tampil di video kali ini. Ya, sini. Naik dah. Oke, ya. Salam dulu. Nah, oke, sahabat BFC ya, ini kita kedatangan bintang tamu dari Mugiani. Kita kok kelihatannya, kita lihat ya orangnya cukup muda, tapi dia telah menjalani ataupun mengalami sebuah pengalaman spiritual yang cukup ya menjadi pengalaman hidupnya lah. Dia sampai sekarang mungkin masih ingat karena itu kejadian mungkin udah berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum melanjutkan tanya jawabnya, pastinya dia akan mengenalkan diri dulu. Nanti katanya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Nah, jadi jadi di sini BFC ya bisa dibilang kita sambil bercanda gitu kan, tapi kita akan menguak permasalahan yang pernah dialami. Jadi perkenalkan dulu namanya dulu. Nama saya Jod, 96 tahun. Jadi sekarang masih sekolah. masih sekolah Kelas berapa? kelas 3 SMK. Nah, jadi dia udah masih kelas 3 SMK dan usia sangat muda, 16 tahun. Jadi bisa dibilang kalau namanya proses spiritual itu biasanya kan usia-usia yang memang dibilang dewasa, 20 tahun gitu. Tapi ini dia 16 tahun sudah mengalaminya. Jadi Najar saat itu yang Najar ketahui gitu kan, pertama kali merasakan hal spiritual itu kan di umur 16 tahun. 14. 14 tahun. Jadi kesannya tuh seperti apa gitu? Maksudnya di dalam hati lah gitu. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ya, itu dengar itu sangat menyakitkan. Itu kayak mana pengalamannya, itu kayak mana, bisa diceritakan? Pengalamannya waktu saya sakit kan, terus koma di kamar, dilariin ke rumah sakit. Pas saat itu saya tidak sadar selama 3 jam 4 jam. Setelah waktu koma itu saya menjalani Opname? enggak, Jadi hampir mau dikasih selang oksigen lah itu. mau dirawat inap lah, saya intensif gitu ya. Karena nggak sadarkan diri selama 4 jam. Iya, Jadi ketika nggak sadar itu selama 4 jam, diri itu kemana gitu, jiwa itu kemana arahnya, larinya kan? Itu yang koma
yang nggak sadarkan itu kan raga, jasad. Baru jiwa kita ini, diri kita ini kemana? Bisa waktu dibilang ruh lah mungkin ya. waktu saya koma itu kan pindah ke alam lain lah, bertemu sosok-sosok, wih banyak sekali lah. Sosok-sosok bisa seperti apa gambarannya? Gambarannya seperti anak kecil ada, Sosok orang tinggi besar ada, nenek-nenek. nenek-nenek. Jadi setelah itu dari anak kecil, sosok tinggi besar, nenek-nenek, itu apa yang mereka lakukan kepada diri kamu? Menatap saja. Hanya menatap, Iya, tidak ada yang lain-lain. nggak ada. Memang cuma menatap aja, nggak ada mengganggu ataupun berusaha untuk mungkin ya mengancam diri anda gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi waktu itu, setelah itu beberapa jam, saya, kata orang terdekat saya ini kesurupan. Kesurupan, kesurupan memang betul-betul nggak sadar gitu. Iya, Jadi ketika kesurupan itu maksudnya pingsan dulu, dibawa ke rumah sakit atau kesurupan dulu baru dibawa ke rumah sakit karena siap kesurupan, mungkin capek, letih, nggak sadar, pingsan, koma, baru dibawa, atau memang koma dulu baru kesurupan? koma dulu baru kesurupan. Koma dulu baru kesurupan ya. Jadi ketika koma, bangkit kesurupan, selesai kesurupan tuh langsung sadar atau langsung istilahnya kembali koma, atau memang langsung sadarkan diri? Masih mengambang lah pikiran itu. Masih mengambang, berarti Awang-awang. antara sadar nggak sadar gitu. Ha-ha. Jadi setelah anda mengalami itu, terus misalnya untuk mungkin ada nggak misalnya setelah mengalami itu kesannya ataupun memang kelihatannya mungkin kepekaan terhadap mereka ataupun makhluk sebelah itu lebih peka atau gimana? Iya, begitulah. Jadi setelah koma, setelah nggak sadarkan diri, lebih peka terhadap dunia-dunia lain gitu. Iya, betul. Jadi Saya bisa melihat sosok macam-macam lah. macam-macam gitu ya. Misalnya yang mau menunjukkan dirinya kepada kamu banyak gitu ya. Iya, Jadi istilahnya awalnya itu merasa terganggu apa enggak gitu? terganggu. Terganggu sekali ya. Iya, Iya. sangat terganggu. Jadi misalnya itu kan terganggu, mungkin ada rasa ketakutan enggak? Enggak, Takut tapi enggak? gelisah. Tapi gelisah. Setelah gelisah tuh pasti kan nggak nyaman, Iya. nyaman segala macam gitu kan. Jadi untuk mengendalikan diri agar istilahnya kembali normal itu kayak mana gitu? Apa yang kamu lakukan dan apa keluarga kamu yang lakukan terhadap kejadian inilah? Saya sempat mau diajak berobat, tapi saya nolak. Saya menjalani apa yang orang lakukan, tapi itu masih saya rasakan pemandangan-pemandangan yang kurang bagus. Kurang bagus. Contohnya kurang bagus tuh? Penampakan sosok. Setelah itu saya dapat membaca pikiran dan hati orang, dan saya rasakan sangat tidak baik. Nggak baik, nggak nyaman nggak? Tapi istilahnya ada nggak istilahnya rasa bersyukur, rasa istilahnya berterima kasih lah pada yang kuasa terhadap kejadian-kejadian? Ada nggak hikmahnya gitu dari kejadian ini gitu? Ada juga. Bisa dijelaskan hikmahnya tuh, saya perasaan kayak mana gitu? Ataukah memang ada mungkin apa pendewasaan pemikiran ataupun hal-hal yang lainnya? Iya, betul. Waktu saya sebelum kena itu masih berapa lagi umur ya kan? Setelah menjalani bermacam lika-liku dunia ini, Bisa bilang cobaan lah ya. cobaan, saya mendewasakan diri dan semua saya lakukan apa yang pernah dilakukan orang. Jadi setelah hasilnya sekarang, setelah itu mungkin beberapa tahun yang lalu, jadi harapan di dalam diri anda tentang
hal-hal seperti ini tuh apa gitu, supaya sahabat-sahabat BFC ini bisa, karena banyak sekali sahabat BFC ini mungkin yang mengalami bisa dibilang depresi ya, ataupun misalnya memang hampir sama, banyak berobat, banyak yang misalnya melakukan pengobatan ke sana kemari, tapi gangguan, tapi penyakit yang ada di dalam dirinya itu tak kunjung sembuh. Jadi misalnya kan mungkin hampir sama tuh, dulu kan hampir berobat ke sana kemari mungkin nggak sembuh sembuh, tapi akhirnya alhamdulillah nih sekarang sembuh gitu kan, misalnya udah normal lagi gitu. Jadi misalnya apalah gitu yang bisa dikasih pesannya lah gitu untuk menjalani hidup ini, karena kan pastinya nih saya tahu berat nih untuk mengalami hal-hal kayak gini, karena saya juga nggak ngalami. Sangat berat lah. Nah, jadi Hikmahnya tadi dapat mendewasakan diri, tapi ingat kita punya Tuhan. Rajin juga beribadah, jangan tinggalkan sholat. jadi dari sholat itulah kita bisa menenangkan diri juga ya kan. Iya. Nah, jadi sahabat BFC tetap kayak manapun ceritanya, apapun masalah kita tetap berserah gitu. Dalam arti berserahnya bukan berarti kita pasrah, kita tetap berusaha, kita tetap memaksimalkan ikhtiar kita, tapi ya namanya kita tidak bisa mempunyai ketentuan kita mau A harus A, kita mau B harus B, tapi kita tetap apa yang kita inginkan kita utarakan, kita usahakan. Masalah hasil biarkan Allah yang memberikannya gimana gitu kan. Karena ya pastinya kayak contoh sahabat kita ini, kayak saya merasakan di sini aja, ini tekanan hidupnya ketika dia mengalami proses ini cukup luar biasa, mungkin bisa dibilang hampir depresi juga gitu Iya, kan. pernah. Nah, hampir depresi kan, Iya. hampir depresi, hampir misalnya putus asa dalam hidup ini, untuk apalah hidup ini, hampir mungkin bisa dibilang nekat bunuh diri gitu. Tapi alhamdulillah karena mungkin orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mungkin yang dia sayangi, mungkin satu pandang, mungkin salah satunya mungkin sosok ibu kita gitu kan, ketika kita ingin melakukan yang tidak baik, ketika kita mengingat orang tua, pasti mudah-mudahan gitu kan niat yang buruk itu kita tunda, ataupun kita bisa merubah diri kita dengan diri yang lebih baik lagi. Karena kalau nggak ada namanya niat, ataupun nggak ada lah namanya itu usaha kita untuk berubah, pasti nggak akan berhasil gitu. Contohnya dia ini, pas dia punya niat, dia punya usaha, alhamdulillah sekarang dia udah normal, dan sekarang alhamdulillah sekolahnya juga lanjut. Mungkin ya setelah saya dia dari sekolah bisa bekerja dan bisa mungkin memanfaatkan apa yang ada dalam dirinya ini ke jalan yang benar. Nah, ini mungkin ini aja yang kita bisa bahas gitu kan. Iya. Untuk menjadi pengalaman sahabat BFC semua. Ya lebih dan kurang kami minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.